Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat bergabung di Dokter Uner TV. Nah, untuk yang baru tahu apa itu Dokter Uner TV, ini merupakan sebuah platform dari FK Uner di mana kami akan memberikan edukasi beberapa tentang suatu topik yang hangat pada saat ini. Kami akan menemani selama setiap minggunya dengan program dokter edukasi, dokter tubi, dan dokter berkisah. Nah, untuk topik kali ini yaitu dokter edukasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Arlia Ayu Damayanti selaku host pada acara hari ini. Kemudian saya juga ditemani oleh narasumber yang sangat keren yaitu Dr. Rahadian Indarto Susilo, spesialis dokter bedah saraf, konsultan terutama di tumor ya? Ya, terutama di tumor. Nah, bagaimana dok kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah diundang di sini. Ya, terima kasih sudah datang dokter bersama kami. Sebelumnya saya juga menyampaikan untuk teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung dan jangan lupa untuk subscribe Dokter Uner TV. Untuk topik hari ini yaitu sakit kepala berkepanjangan, waspada kanker otak. Ini topiknya nggak menarik dok. Biasanya kalau sakit kepala ini kan kayak sakit kepala nanti minum obat. Banyak kan dok iklan-iklan obat sekarang. Untuk istilahnya sendiri dok, sebelum kita mengenal tentang gejalanya, istilahnya sendiri, kata tumor, kanker itu kan kayak seram gitu dok. Menurut dokter bagaimana ya dok bedanya? Ya, tumor dan kanker itu sebenarnya suatu jenis yang serupa tapi tak sama. Nah, serupanya di mana? Segala sel jaringan tubuh yang tumbuh tidak normal itu dinamakan tumor. Tumbuh tidak normal itu maksudnya harusnya dia nggak tumbuh, dia tumbuh. Kayak misalnya ada benjolan di tangan atau di bagian tubuh manapun, harusnya benjolan itu kan nggak ada. Iya. Benjolan itu asalnya dari mana? Dari sel tubuh kita sendiri yang tumbuh tidak terkendali. Nah, setiap benjolan itu dinamakan tumor. Kapan dia disebut kanker? Kanker itu adalah istilah untuk tumor yang tanda kutip ganas. Ganas itu dalam arti dia tumbuhnya sangat agresif, dia bisa menyebar, sulit diobati dengan obat-obatan yang ada, maka itu disebut sebagai kanker. Sifat selnya yang ganas, yang tumbuh cepat, menyebar, itu disebut kanker. Jadi kanker itu adalah tumor yang aktif, yang sifatnya agresif. Kalau untuk yang ganas tadi kanker ya dok, untuk yang ganas sendiri tuh bagaimana sih dok dikatakan bahwa ini tuh ganas gitu? Ganas itu tergantung dari perubahan sifat selnya. Ya, jadi perubahan sifat sel itu ada yang perubahannya jinak, ada perubahannya ganas. Kapan dibilang ganas? Kalau dia itu tumbuhnya itu tidak hanya sekedar tumbuh, tapi dia juga menginvasi, merusak jaringan sekitarnya. Kemudian dia bisa menyebar. Menyebar itu misalnya tumor paru-paru, dia itu bisa menyebar ke otak, menyebar ke liver, menyebar ke tulang. Itu dikatakan kondisi yang kanker yang ganas. Istilah medisnya terjadi metastasis perkembangan. Kemudian dari sifat selnya sendiri itu, kalau kita lihat di bawah mikroskop, dia itu aktif perkembangannya. Kalau orang kedokteran bilang mitosisnya itu sangat aktif. Jadi dihitung mitosisnya aktif. Kemudian ada merangsang terjadinya pembentukan neovaskularisasi, pembentukan pembuluh darah baru di sekitarnya. Karena tumor yang aktif membelah ini kan memerlukan nutrisi. Nah, untuk nutrisi itu dia akan membuat suatu kondisi di sekitarnya itu terjadi pembentukan pembuluh darah baru tapi abnormal. Untuk apa? Untuk mensuplai perkembangan tumor ini. Itu salah satu karakteristik yang kita temukan di pemeriksaan patologinya. Jadi intinya ganas sama jinak itu sebenarnya di pembelahannya dok ya? Kalau dari sifat selnya. Oh, dari sifat selnya. Sering mana dok? Yang jinak atau yang ganas? Nah, sering mana ini ya? Jadi kalau kita bicara tumor otak, tumor otak paling sering sebenarnya itu adalah tumor otak yang berasal dari sebaran dari tempat lain. Metastasis CA mama lari ke otak, CA paru lari ke otak, CA prostat lari ke otak. Seiring dengan kemajuan teknologi, penyakit primer ini bisa semakin terkendali. Tapi resiko untuk dia bermetastasis tetap ada. Sehingga kalau dihitung secara epidemiologi, tumor otak paling sering itu sebenarnya tumor otak metastasis. Nomor satu. Nomor dua, tumor otak primer. Tumor otak primer itu adalah tumor otak yang asalnya dari jaringan otak sendiri. Yang paling sering itu ada dua. Pertama yang namanya meningioma.
Meningioma itu adalah tumor otak yang berasal dari selaput otak. Dia banyak pada perempuan, lebih banyak pada perempuan. Nah, kenapa? Ya, itu hati-hati. Kenapa pada perempuan? Karena meningioma itu memiliki yang namanya reseptor progesteron. Nah, reseptor progesteron ini akan berespon terhadap paparan progesteron, sehingga pada saat kadar progesteron dalam tubuh itu tinggi, maka dia pertumbuhannya akan relatif lebih cepat. Ya, itu untuk meningioma. Untungnya meningioma itu 90% jinak. Untungnya 90% jinak. Masalahnya dia berada dalam rongga intrakranial yang solid. Jadi walaupun itu barang jinak, dia akan menekan jaringan otak, akan membuat penekanan, efek massa yang akhirnya kalau dia tumbuhnya makin membesar, dia akan berbahaya buat otak. Meningioma ini jinak 90%, tumbuhnya lambat sekitar 2 sampai 4 mili per tahun. Jadi seringkali pasien datang ke kita tuh sudah tumornya ukurannya gede. Kenapa? Karena dia tumbuh pelan-pelan sehingga pasien tuh tidak muncul gejala langsung. Dan karena dia tumbuh pelan, otak itu punya kemampuan adaptasi sehingga baru muncul gejala pada saat tumornya besar. Ini meningioma. Baik pada wanita, jinak, sehingga prognosisnya sebenarnya bagus. Kalau kita bisa terapi dengan cepat, ini prognosisnya bagus. Yang kedua, yang sering itu adalah namanya glioblastoma multiforme atau high grade astrocytoma. Ini bisa terjadi pada pria dan wanita sama. Sayangnya sebagian besar ganas. Ada grade 1, 2, 3, 4, sebagian besar grade 4. Ini ganas. Ganas dalam arti pasien dengan GBM, singkatannya ya, glioblastoma multiforme disingkat GBM, itu survivalnya dengan segala modalitas, radioterapi, kemoterapi, operasi, itu sekitar 18 bulan survivalnya. Salah satu contoh selebritis yang kena itu mungkin masih ingat, Hercules. Ya, itu salah satu contoh terkena glioblastoma multiforme. Tumor ketiga yang sering ada namanya pituitary adenoma. Pituitary adenoma ini untungnya jinak, tapi dia berasal dari kelenjar yang mengontrol hormon-hormon tubuh manusia. Dia letaknya persis di belakang mata. Keluhan paling sering dia datang dengan gangguan lapang pandang. Lapang pandang itu dia lihat sana jauh masih bisa, tapi lihat sekelilingnya itu gelap. Ini sebagian besar jinak, bisa diobati, operasinya cukup lewat hidung, prognosisnya bagus. Dia bisa juga datang karena ekses hormon, seperti tadi saya bilang, dia mengontrol hormon, dia bisa hormonnya berlebihan. Hormon apa yang sering masuk TV itu kalau dia jadi gigantisme, hormon pertumbuhan berlebihan, atau dia keluar hormon prolaktin. Wanita belum menikah keluar air susu, laki-laki ada gangguan kesuburan, itu karena hormon prolaktinnya berlebihan. Ini prognosisnya juga bagus. Itu 3 besar yang sering. Yang tersering ya dok ya. Ini kan tadi kan semuanya mengenai hormon dok. Nah selain hormon sendiri itu ada nggak dok yang menyebabkan terjadinya tumor? Jadi hormon itu bukan menyebabkan tumor. Jadi hormon tadi beberapa tumor itu kayak meningioma itu punya reseptor hormon. Reseptor ya. Reseptor hormon ini akan berespon terhadap kadar hormon progesteron yang tinggi tadi. Kondisi itu bukan berarti hormonnya menyebabkan tumor, bukan ya. Tumornya udah ada duluan. Jadi kayak tanaman, sudah ada tanamannya, kita mau kasih pupuk enggak? Hormon ini bisa jadi faktor yang menstimulasi pertumbuhannya ini. Contohnya kadar progesteron yang tinggi itu apa? Kondisi alami dia hamil. Iya, dok. Hamil tuh bisa tumornya membesar pada saat kehamilan, atau secara memang disengaja dibuat tinggi KB hormon yang progesteron tinggi, suntik yang 3 bulan. Kalau suntik yang cuma 1 bulan, hormon progesteronnya naik turun, kan dia haid. Tapi kalau yang 3 bulan itu tinggi terus. Jadi kalau ada resiko terjadi meningioma, lebih baik kita menyarankan pakai terapi KB yang tidak hormon. Oh, berarti harus pakai IUD gitu dok? Ya, pilihannya lebih baik pakai yang tidak hormon. IUD sekarang kan ada juga yang pakai hormon. Iya, sekarang juga ya, yang pakai hormon juga ya dok. Susu, jadi hormon yang dalam jangka panjang meningkatkan kadar progesteron. Kalau misalnya kayak pil,
suntiknya 1 bulan itu risknya nggak terlalu. Tapi kalau dalam jangka lama progesteronnya tinggi, itu yang tidak disarankan. Untuk yang mengenai hamil tadi dok, kan saya kan juga pernah nonton film gitu dok. Itu tuh ada ibu yang dia hamil tapi ada tumor otak di kepalanya. Nah untuk kalau di Indonesia kan sudah besar ya dok ya ditemukan tumor otaknya, jadi sudah menekan si otak. Lebih dipertimbangkan mana dok, diambil dulu tumornya tapi kandungannya digugurkan atau selamatkan kandungannya dulu dok? Dilemanya begini. Iya. Pada kondisi emergency seperti itu, prinsipnya save the mother. Jadi yang perlu ditelaah apakah kondisi tadi membahayakan ibunya tidak. Itu priority nomor satunya. Ya. Kalau tumornya kecil, meningioma kecil, ukuran 1 cm di tepi, ya mungkin masih bisa ditoleransi. Ya. Tapi kalau letaknya di dalam berisiko besar dan membahayakan ibunya, ya mungkin pilihan terminasinya tadi itu menjadi opsi. Karena pertimbangan utama save the mother-nya di situ. Tetap harus selamatkan ibunya dulu berarti ya dok? Prioritinya kalau disuruh memilih ya, kalau disuruh memilih, kalau bisa berjalan dua-duanya oke, sampai kondisinya aterem untuk dilahirkan, proses pelahirannya kita upayakan yang tidak meningkatkan tekanan intrakranial, artinya ibu tidak boleh mengejan, tidak boleh nyeri, maka dipilih seksio biasanya untuk membantu mengeluarkan proses mengeluarkan bayinya. Oh, operasi sesar itu ya? Tidak boleh dia mengejan, nyeri, itu meningkatkan tekanan. Kalau tekanannya di atas sudah tinggi, kemudian pasien mengejan, kemudian dia nyeri, itu bisa makin tinggi. Problem pada kasus tumor itu intinya pada tekanan intrakranial yang meningkat. Jadi bagaimana kita memanage tekanan intrakranial tersebut, apakah itu masih tolerable untuk otaknya, itu menentukan apakah kita bisa konservatif sampai kehamilannya selesai, ataukah ini harus dilakukan upaya yang lebih agresif. Dan pada saat pemilihan upaya tadi, prioritinya ibunya. Jadi tetap ya dok ya, prioritinya ke ibu sambil dilihat dulu gejalanya teman-teman. Nah kalau misalkan tekanan kepalanya belum meningkat ya dok ya, itu masih bisa ditindaklanjuti dengan diobservasi ya berarti ya dok. Dilihat apakah dia semakin parah atau enggak. Baru nanti dicari prioritasnya yang mana ya dok. Oh ya dok, tadi kan sering banget disebut hormon dok untuk pemicu. Nah kalau tadi juga sempat dijelaskan kalau misalkan sebenarnya kita tuh sudah punya ya dok ya gen tumor. Atau itu harus ada keturunan yang punya tumor baru kita punya ya dok ya? Ya, ini menarik nih. Pertanyaannya kan, apakah tumor itu diturunkan apa enggak? Apakah orang itu punya bakat? Jadi tumor itu kan terjadi karena proses mutasi. Mutasi, sel itu yang awalnya sudah berhenti tumbuh, dia tumbuh lagi, bermutasi. Pertanyaannya kembali, segala hal yang bisa memicu mutasi harus dihindarkan. Kadang-kadang mutasi itu nggak bisa terhindarkan, tapi tubuh itu punya mekanisme proteksi untuk mendeteksi sel-sel yang bermutasi. Dia akan mengeliminasi sel-sel yang mutasi ini. Dikontrol oleh namanya tumor suppressor gen. Itu jadi dia akan berpatroli kayak Satpol PP gitu, mencari sel-sel yang mengalami mutasi dan diapoptosis, dihilangkan. Pada kondisi tertentu ada terjadi defek pada tumor suppressor gennya. Ada orang-orang tertentu itu dia tumor suppressor gennya ini nggak begitu bagus kerjanya. Ya, sehingga begitu terjadi mutasi ini tidak bisa dieliminasi. Itu makanya mengapa riwayat kanker pada keluarga itu menjadi penting ditanyakan, karena orang tuanya punya riwayat kanker, neneknya kanker apa, anaknya apakah beresiko? Iya, beresiko lebih. Tapi apakah otomatis? Enggak. Ya, paham ya? Iya. Karena ada stimulasi faktor lingkungan tadi yang akan memicu mutasinya itu tadi. Ya. Jadi kalau ada riwayat kanker di keluarga, tumor, itu memang dia akan masuk ke dalam kelompok high risk. High risk dalam arti apa? Proses screeningnya harus bagus. Dengan riwayat misalnya, keluarga ada CA mama, dia harus lebih aware untuk melakukan pemeriksaan CA mama. Ada riwayat CA cervix, dia harus aware melakukan screening. Screening ya. Nah, metode screening ini juga penting dipahami teman-teman. Screening itu dikerjakan sebelum gejala itu muncul. Apa bedanya prosedur screening sama diagnostik? Kalau screening ini masih belum ada gejala apapun dok. Jadi cuma ingin tahu, oh punya tumor nggak sih di kepala? Screening itu kapan dikerjakan adalah pada saat kita sudah ada faktor resiko.
Belum ada gejala sama sekali. Faktor risiko itu apa? Salah satu yang harus diingat paling gampang itu usia. Usia sudah lebih dari 50 tahun atau 40 tahun pada wanita kan disarankan mamografi. Nggak nunggu ada benjolan, nggak nunggu ada apa-apa, dia harus kerjakan USG, mamografi, pap smear. Itu pada saat faktor risiko itu sudah mulai muncul. Faktor risiko untuk tumor otak apa? Ada nyeri kepala berulang yang kadang nggak enak, kemudian gejala-gejala stroke ringan, mungkin itu sebenarnya sudah diagnostik ya sebenarnya kalau ada gejala ya. Tapi sebenarnya faktor risiko usia sudah ada, karena tumor yang kecil itu nggak akan menimbulkan gejala. Gejalanya completely orangnya itu normal, nggak ada gejala spesifik, nggak ada. Begitu dia mencapai ukuran yang besar, baru muncul gejala, dan itu pasti sudah besar. Karena tadi otak itu punya kemampuan adaptasi sehingga untuk lesi yang kecil 1 cm, 2 cm itu kadang orang 100% normal, nggak ada gejala. Screeningnya pasti beda kan ya dok, yang punya faktor resiko genetik sama yang tidak genetik? Screeningnya secara umum itu dipilih metode yang paling sensitif, tapi paling tidak invasif. Nah sekarang modalitas yang tersedia apa? Yang saat ini yang terbaik untuk screening kepala itu MRI kepala, itu paling gampang. Dan MRI itu tanda kutip tidak ada radiasi, tanpa kontras, sudah bisa melihat bentuk tidak normal, bisa sekalian deteksi kelainan pembuluh darah, risiko stroke, itu bisa ketahuan semua. Jadi kalau mau lihat CT scan ada, CT scan nggak bisa lihat soft tissue-nya dengan baik, jaringan otak yang misalnya hipoksia, tumor yang kecil itu nggak bisa kelihatan. Tapi MRI tanpa kontras pun sudah bisa memberikan informasi bahwa oh ini mungkin ada yang nggak normal, itu bisa. Kalau untuk kami ini dok, kami harus screening mulai usia berapa? Jadi di 40-an. Oh 40 berarti ya dok? 40-an. Saya sudah MRI dan Sudah, alhamdulillah. alhamdulillah. Ada iskemik kecil-kecil ya, tapi lumayan. Masih bisa, dok. Itu berapa kali dok? Nanti saya harus. Kalau normal ya sekali, kemudian berapa? Belum ada regulasi secara formal yang mengatakan harus berapa kali. Tapi kalau awal normal biasanya ya diulang 4 tahun atau 5 tahun lagi diulang. Sama seperti pap smear, perempuan kan biasa kan, istilah pap smear, mamografi, USG, itu kan biasa. Laki-laki cek PSA, itu kan seperti itu. Iya, mengecek tumor-tumor tertentu. Ya, gitu tumor marker yang, jadi dipilih yang paling sensitif, jangan lupa. Itu screening itu harus yang angka sensitivitasnya paling tinggi, tapi paling tidak invasif. Jadi memang penting untuk difoto dulu ya dok ya otak kepalanya. Ya, karena kita nggak bisa mengandalkan gejala. Iya, gejala itu muncul full blown kalau sudah tumornya gede. Padahal kita mau tahu pada saat dia masih kecil yang 95% itu belum bergejala. Deteksinya gimana? Nggak bisa lewat pemeriksaan. Jadi harus dari faktor risikonya sudah ada, dicek. Kalau aman, oke. Gitu. Untuk tumor otak ini tadi 95% belum bergejala ya dok. Untuk 5% gejala. Kalau kecil. Oh, kalau kecil. Untuk 5% gejalanya dok, kira-kira gejalanya apa aja? Jadi gini, gejala tumor otak itu nomor 1 disebabkan karena efek penekanan. Ya, efek penekanan itu yang akan menentukan gejalanya. Menekan apa dia? Oke, kita tadi bilang nomor 1 tumor otak yang paling banyak itu kan tumor otak metastasis sebenarnya. Tumor metastasis itu paling banyak muncul di otak kecil, kalau pada dewasa. Pada dewasa itu cerebellum itu paling banyak. Gejalanya berarti apa? Gangguan keseimbangan, vertigo, itu nyeri kepala karena TIK-nya tinggi, itu bisa karena gejala di otak kecilnya. Kemudian yang kedua, meningioma. Meningioma itu bisa muncul di semua tempat yang ada selaput otaknya, jadi bisa di mana-mana. Jadi gejalanya tidak spesifik. Pada saat dia membesar, tergantung lokasinya di mana. Pasien seringkali datang dengan keluhan gangguan yang sering terlewat itu gangguan penglihatan. Ya, gangguan penglihatan karena nervus optikusnya ketekan, jasmanya ketekan, dia bolak-balik ke optik atau ke dokter mata. Kapan kita harus curiga gangguan penglihatan ini disebabkan oleh tumor otak? Pada saat beliau ini sudah ke dokter mata dan dikatakan matanya baik-baik aja. Berarti kan bola matanya nggak apa-apa tuh. Iya. Nah, kita jangan berhenti di situ, harus cek ke belakangnya.
Jadi ke dokter mata harus cek dulu ke dokter mata, ada gangguan apa di matanya. Kalau di dokter mata bilang mata Anda baik-baik saja, lebih baik langsung kerjakan MRI untuk pastikan tidak ada proses di belakangnya. Di kepalanya dok. Ya, sama seperti pituitary adenoma, dia menekan optik chiasma. Nah, optik chiasma ini kalau ketekan kan terjadi bitemporal hemianopsia. Oh iya, kebutaan yang sebelah. Ya, itu sering kelewatan karena kalau dia ke optik biasa bukan ke dokter mata, dia diperiksa visual acuity itu bisa 6/6. Visual acuity-nya masih bisa dia baca A, B, C itu bisa, Masih tapi bisa melihat dengan masih jelas bisa melihat gitu ya, tajam dok, ya? penglihatan normal, tajam penglihatannya normal, tapi lapang pandangnya terganggu. Keluhannya apa? Dia naik motor nggak tahu ada becak dari samping, jalan nabrak-nabrak. Saya punya pasien itu dengan gangguan lapang pandang, hobinya itu ngebut naik Harley. Spionnya nggak ada. Itu kan membahayakan dia dan juga membahayakan Orang sekitarnya lain, kan. iya. Nah, tapi dia merasa saya bisa lihat jauh. Iya betul, Bapak bisa lihat jauh. Tapi dia nggak bisa aware kalau ada kendaraan dari Belakang. sampingnya. Nggak bisa belok juga ya. Dok? Belok bisa, tapi dia nggak tahu belok ini di sini ada motor, ada truk atau ada apa, itu yang bahaya. Ya, jadi gangguan penglihatan ini harus Gejala satu lagi, kalau kita dapat pasien dewasa, tidak pernah ada riwayat kejang sebelumnya, tahu-tahu dia kejang. Itu salah satu yang harus kita waspadai, ada gangguan struktur anatomi di situ. Karena kejang itu terjadi akibat aktivasi listrik abnormal di otak. Konslet lah orang awam bilangnya ya. Kalau bertahun-tahun sebelumnya dia tidak pernah konslet, tahu-tahu ini sekarang konslet, apa sebab konsletnya itu? Secara struktural kita harus cari. Apakah ada AVM, artery venous malformation, ataukah ada tumor, itu penyebab konsletnya itu apa? Oke? Iya dok. Jadi saya konfirmasi ulang ya dok ya. Tadi Oke. tumornya itu tergantung tempat penekanan dok. Betul. Terutama kalau misalkan orang dewasa tiba-tiba kejang gitu ya dok ya. Ya, salah satunya. Nah ini dok, saya pernah waktu itu juga nonton film dok. Jadi sebenarnya ini banyak dari Kamu film sering sebenarnya dok. nonton film ya? Iya, anak muda sekarang kan suka nonton. Oke. Ini Nonton Dr. Strange berarti? Iya dok. Dr. Strange itu dokter apa? bedah, bedah saraf juga. Bedah saraf. Ini tuh ada pasien gitu dok. Pasiennya nggak tahu kalau dia punya tumor otak. Tiba-tiba marah, tiba-tiba padahal biasanya baik gitu ke anaknya. Terus kata dokternya punya tumor otak. Emang bisa ya dok ya kalau cuman hanya perubahan emosi seperti itu? Oke. Jadi kalau penekanan itu terjadi di area motorik, keluhan yang muncul hemiparesis. Oke. Kalau keluhan itu terjadi di area frontal, rebus frontal yang mengatur fungsi luhur, judgement, penilaian, maka keluhan yang muncul ada perubahan perilaku. Ya, sindroma otak organik kalau orang psikiatri, teman-teman psikiatri bilang tuh kan. Oh iya, iya. Jadi kalau kita dapat perubahan perilaku, selain menganggap ini satu keluhan psikiatri, kita harus pastikan dia bukan organiknya. Keluhan di kepalanya itu harus dipastikan. Kalau saya ya, keluhan psikiatri itu masuk DD, tapi harus disingkirkan dulu organiknya. MRI dulu, memang nggak ada sesuatu organik, baru kita kasih ke teman psikiatri untuk ini organiknya sudah aman, tolong dikelola perilaku yang lain dengan obat-obatan yang lain. Karena bisa juga itu ada stroke di rebus frontalnya, penekanan karena tumor, nah, itu bisa terjadi gangguan organik di rebus frontalnya itu. Itu pernah ada satu cerita di luar negeri. Seorang dokter excellent biasa, tahu-tahu dia itu kinerjanya menurun, dia clinical judgment-nya gak bagus, hubungan interpersonal ke kawan-kawannya jadi nggak baik, dan lingkungan memusuhi dia, jadinya dianggap orang ini troublemaker segala macam. Kasihan. Iya. Setelah diobati macam-macam, ada di MRI ada tumornya. Kita jadi melihat itu bukan maunya dia kayak gitu, ya kan? Iya. Dia jadi berubah perilakunya karena ada sesuatu di kepalanya. Jadi kita penting untuk memastikan secara organiknya, secara struktur anatomi tidak ada kelainan, baru nanti kita kolaborasi dengan baik dengan teman psikiatri kalau emang nggak ada untuk melakukan terapi perilakunya tadi. Ya. Berarti untuk gejala tumor ini agak susah ya dok ya, soalnya nggak ada yang spesifik. Nggak spesifik, menyerupai banyak hal, dan pasien tumor otak itu bisa datang ke poli kondisinya sehat walafiat. Tidak harus dia jatuh dalam kondisi koma. Iya nanti kalau tumornya gede banget. Tapi di saat awal datang ke poli biasa.
Kalau untuk yang nyeri kepala tadi dok, kan nyeri kepala itu banyak. Ada yang kecapean nyeri kepala, Ya, mau begadang, ujian, iya, stres habis putus, ditinggal pacar ya nyeri kepala, LDR nyeri kepala, LDR nyeri kepala, Bedanya- mau ketemu konsulen nyeri kepala, setiap kali mau bimbingan. mau bimbingan nyeri kepala, ya betul. Bedanya nyeri kepala yang biasa ini dok, yang selalu terjadi tapi biasa, dengan vertigo mungkin dok, yang ngeliang itu sama mengarah ke tumor atau kanker. Jadi nyerinya tumor itu salah satu yang kita harus curiga adalah kalau dia kronik progresif. Kronik progresif artinya apa? Bu, nyeri kepala udah sejak kapan? 1 tahun. Oke. Dulu nyerinya seberapa sering? Seminggu berapa kali? Oh, paling sebulan sekali, Pak. Sekarang tiap hari. Oke. Dulu minum obat apa? Dulu saya jarang minum obat. Terus ya 2 bulan lalu saya mulai minum obat paracetamol. Ya seminggu 2 kali, 3 kali. Sekarang tiap hari saya minum masih sakit kepala. Kronis, progresif. Intensitasnya makin naik, riwayat pengobatannya juga makin progresif, intensitas kedatangannya makin progresif, respon terhadap obatnya makin kurang. Itu harus direkam di dalam anamnesis, itu kita bisa lihat prosesnya itu, kronik progresif. Itu cirinya tumor otak bisa kayak gitu. Kemudian kita bedakan dengan nyerinya kelainan vaskular misalnya. Kalau misalnya pembuluh darah pecah, itu akut. Misalnya aneurisma pecah, dia nyerinya tuh langsung hebat. Nyeri kepala terhebat yang pernah dirasakan pasien. Biasanya itu kalau aneurisma pecah. Tapi kalau nyeri kepalanya karena tumor seperti itu. Dan kita harus hati-hati juga, nyeri kepala itu sangat terkait dengan gejala TIK, tekanan intrakranialnya. Jadi kita harus tanya gejala TIK yang lain ada enggak, ada muntah-muntah enggak, apakah nyeri kepala berat pada saat pagi hari muntah-muntah enggak. Kenapa pagi hari lebih berat? Pada pagi hari pasien pada saat tidur itu cenderung hipoventilasi. Kalau dia hipoventilasi, PCO2 dalam darahnya naik, ya kan? Kalau PCO2 dalam darahnya naik, pembuluh darah di otak itu cenderung vasodilatasi, melebar gitu ya, ada pembuluh melebar darah di otak. karena CO2-nya naik. Nah, kalau dia dilatasi, maka hukum Monro Kelly, dulu mungkin teman-teman ingat ya, Monro Kelly, otak itu terdiri dari otak, jaran otak, dan pembuluh darah. Isinya 3. Kalau dijumlah 3 ini harus konstan. Kalau ketambahan tumor, tambah sempit. Pada saat dia bangun pagi dengan vasodilatasi, maka komponen darah kan makin naik, TIK-nya makin tinggi, maka dia bisa muntah-muntah di pagi hari itu. Jadi intinya harusnya volume otak itu kan sama ya dok, tapi Ya. kan ada tumor. Nah, ada yang masuk di situ, nanti volumenya harus komplain. menambah. Nah, Iya, oke. Untuk ini tadi dok, untuk waspadanya dok, waspada dari nyeri kepalanya tuh harus berapa lama? Atau sebulan, atau 3 bulan, atau sebenarnya harus 1 tahun aja gitu, nggak usah cepet-cepet. waspada itu ada 2 sisi, dari pasiennya dan dari lingkungannya. Kalau pasien itu cenderung denial, Iya. dia nggak mau ke dokter, kasih obat sendiri. Kita sebagai orang di lingkungannya itu harus waspada. Kamu kok sekarang tiap hari minum obat, sakit kepala, ayo ke dokter misalnya. Kalau kadang dia pasti nggak mau, pasiennya pasti nggak mau. Kalau kecuali dia kesadarannya tinggi ya, Iya. itu biasanya nggak mau. Jadi kita harus ikut juga memberikan support lingkungannya untuk waspada. Dia dulu tuh sabar, sekarang kok kamu marah-marah. Itu yang tahu tuh lingkungannya, kan dia nggak sadar. Iya dok. Dia nggak sadar bahwa dia tuh gampang marah, dia dulu sabar, clinical judgment-nya berubah, emosinya lebih labil, itu yang tahu kawannya, lingkungannya. Jadi kita juga punya peran untuk membantu orang itu menyadari masalahnya. Ya, kalau dia sendiri kadang dia nggak sadar, dia nggak menyadari pasien. Berarti memang butuh orang terdekat ya dok ya. Orang di lingkungannya yang peduli, terdekat tapi nggak peduli susah. Beda. Padahal cari orang yang peduli sama Iya, ini, teman-teman. yang tahu peduli, kita bisa lihat, oh, kamu kok begini, nah itu. Iya. Ini dok kan sudah denial di awal Iya. karena sakit kepala, aduh biasa gitu. Iya. Itu biasanya sebenarnya dok takut mereka itu dok. Betul, takut. nanti di sana diapakan ya? Apa Iya. dibuka atau bagaimana? Betul. Bisa dijelaskan nggak dok gimana Iya. pemeriksaan Betul. di sana? Siapa yang nggak takut didiagnosis tumor otak? Takut banget. Iya, takut semua, saya juga. Takut banget kan. Terus nggak. Tapi kadang jadi gini, kalau saya mengatakan kepada pasien, Bu ini di MRI doanya nggak ada apa-apa. Jangan kecewa kalau nggak ada apa-apa lah ya.
Lo MRI normal gitu kan? MRI ini memastikan bahwa itu nggak ada apa. Karena nyeri kepala itu sifatnya kompleks. Bisa karena dia stres sakit kepala. Sakit kepala stres kenapa? Mikirin kemungkinan di otaknya ada tumor. Ya kan? Iya, Terus, karena ketakutan. karena ketakutannya sendiri dia overthinking, ya kan? Mikirin, terlalu banyak baca Google, dikasih orang kamu kemungkinan ada penyakit ini, makin stres dia. MRI itu salah satunya tujuan meyakinkan bahwa ada sesuatu atau tidak ada sesuatu. Kalau tidak ada sesuatu sangat melegakan buat dia juga. Bu, kepala sudah nggak ada kelainan misalnya. Fokus ke masalah lain yang bikin tegang, pekerjaan, lifestyle, kadar kolesterolnya dia, hipertensinya itu semua menyumbang pada keluhan nyeri kepalanya tadi. Jadi kita harus bisa mengobati secara holistik juga. Pasien merasa tenang, stresnya turun, bisa nyeri kepalanya juga turun. Jadi dia harus diyakinkan. MRI atau pemeriksaan screening itu menunjukkan bahwa memang kepala ibu nggak ada apa-apa. Ya. Iya, berarti nanti cuman kayak anamnesis ya dok ya, ditanya-tanya, kemudian diperiksa seperlunya gitu ya dok. Misal ada kelemahan anggota. Pemeriksaannya itu badan. begini. Jadi seperti tadi kita sampaikan bahwa gejala itu bisa tidak ada. Jadi pemeriksaan neurologis itu bisa normal. Yang penting harus diperiksa yang teliti, penting. Karena pemeriksaan saya slide hemiparesis itu kalau kita nggak hati-hati periksanya kelewatan. Ya, jadi ada tes-tes provokasi yang untuk mengecek motorik kelemahan ringan itu harus dicek. Gangguan keseimbangan yang ringan, gangguan koordinasi yang ringan. Justru pentingnya anamnesis itu mendeteksi hal yang ringan, bukan cari yang berat. Nah, kita harus teliti, makanya melihat yang ringan tadi itu nggak gampang. Nah, dan yang paling gampang sebenarnya lihat fotonya. Iya. Ya kan? Iya. Foto tadi penting karena kalau dia masih ringan, sebaik apapun pemeriksaan kita, kadang kita miss. Nggak bisa di pemeriksaan fisik itu untuk kondisi awal tidak bisa diandalkan terlalu sensitif. Kecuali dia sudah gede, pemeriksaan fisiknya muncul semua. Tapi kalau masih awal, pemeriksaan fisik itu nggak sensitif. Karena otak itu masih bisa adaptasi. Ya. Iya dok. Jadi teman-teman nggak usah takut karena pemeriksaan ini nggak invasif ya dok ya, bukan yang pemeriksaan yang bahaya gitu kan ya. Bukan dok? dibuka kepalanya enggak. Iya, bukan dibuka kepalanya, cuma difoto aja. Nah, kalau misalkan nih dok, ada yang sudah terdiagnosis dengan tumor otak, kemudian nanti untuk terapi ke depannya pasiennya harus ngapain? Modalitas terapi tumor secara umum ada 3. Ya. Operasi, radioterapi, dan kemoterapi. Itu senjatanya secara umum ya. Apakah dipakai 3-tiganya belum tentu. Operasi itu punya 2 tujuan. Pertama, satu yang paling kita mendapatkan sampel tumornya. Ya. Kedua, jika memungkinkan kita harus mengambil total semaksimal mungkin tapi aman untuk otaknya. Aman untuk otaknya. Oke. Dari sampel yang diambil tadi kita men-set up terapi lebih lanjut. Dari sampel yang diambil kita bisa menentukan oh ini jenis tumornya apa. Nanti hal ini yang menentukan apakah dia perlu radioterapi ataukah dia perlu kemoterapi. Jadi kita nggak bisa ngomong radio atau kemo kalau nggak dapat sampelnya. Ini ada bagian sedikit dari otaknya, dari tumor otak. Jadi Gitu ya, dok? harus diambil semaksimal mungkin kalau bisa dan akan diperiksakan di PA. Meningioma, glioblastoma itu targetnya radikal eksisi, bukan biopsi. Oh, meningioma radikal eksisi. Radikal eksisi diambil semua, kok bisa diambil semua, selesai urusannya. Nggak perlu, kalau dia grade 1 cukup sampai di situ. Jadi targetnya operasi tumor otak itu sedapat mungkin radikal mengambil total. Ya, bagian besar begitu. Ya, makin banyak yang diambil bagus. Namun jangan lupa harus aman untuk otaknya, harus aman. Itu mutlak. Maka kita harus ingat goal dari terapi ini adalah quality of life pasien. Kualitas hidup pasien. Mau dioperasi, di radioterapi, di kemo, goal akhirnya kalau ditanya quality of life. Misalnya meningioma, dia jinak grade 1. Operasi aja kita bisa ambil total, bersih, cukup operasi selesai. Tapi kalau meningioma itu grade 2 atau grade 3, harus diikuti radioterapi. Glioblastoma itu pasti grade 4. Itu harus diikuti kemo dan radioterapi. Goalnya apa? Quality of life. Glioblastoma walaupun angka residifnya tinggi, di masa
terapi itu kualitas hidup pasiennya harus baik. Kita harapkan tetap bisa melakukan aktivitas sehari-hari, dia tidak nyeri, tidak sakit kepala, kontaknya dengan lingkungannya bagus. Jadi tidak hanya sekedar mengambil tumornya, tapi bagaimana pasien tadi bisa menjalani hidupnya dengan berkualitas. Quality of life-nya ini tuh sampai yang bagaimana sih dok? Apa yang sampai sembuh banget, terus atau tetap harus kontrol tiap waktu-waktu tertentu, terus apa bisa kambuh gitu dok? Quality of life dan sembuh itu dua hal yang paralel tapi berbeda. Oh beda, iya dok. Oke? Iya. Ada orang yang tidak sembuh, ada kutip, masih ada tumornya, tapi quality of life-nya tetap bagus. Kenapa? Karena memang tumornya ini mungkin letaknya sulit, tidak bisa ambil total. Jadi kadang ada tumor jinak yang kita nggak bisa ambil total, kita sisakan memang karena dia menempel di pembuluh darah, letaknya sulit, kalau diambil sangat lebih berbahaya, kita tinggal. Tapi dia nggak ada keluhan dengan tumor itu, kita bisa lanjutkan dengan follow up serial, dilihat tambah gede atau enggak, atau langsung dikerjakan terapi yang lain tergantung jenisnya. Tapi kualitas of life itu tetap bagus, dia tetap bisa aktivitas sehari-hari, melakukan pekerjaannya, berinteraksi dengan keluarganya, hidup dengan tumornya. Kayak sekarang kita hidup dengan COVID ya, Iya. ya kan? Masih ada COVID-nya hilang enggak? Tapi kan sudah mulai kita berdamai, ya kan? Penataan tumor itu adalah bagaimana pasien bisa menerima berdamai hidup dengan tumornya. Berdamai itu artinya apa? Dia harus sadar bahwa ada follow up nih, setahun sekali saya harus MRI misalnya, ada terapi lanjutan. Tapi tujuannya beliau melakukan semua ini apa? Untuk mempertahankan supaya kualitas hidupnya tetap bagus. Jadi sembuh itu satu hal yang beriringan dengan kualitas hidup, tapi belum tentu sama. Belum tentu dia sembuh, ya, karena masih ada disease-nya, tapi terkendali, kondisi terkontrol, dan dia bisa menjalani hidupnya dengan baik. Itu balance-nya di situ. Ada yang bilang tumornya habis total, tapi komplikasinya besar. Dia mengalami hemiparesis, nggak bisa kerja lagi, ya kita nggak mau itu. Oh, yang kayak kelumpuhan Macam-macam. Itu kita harus balance antara apa yang bisa dikerjakan, ekspektasi pasien itu apa, sosial support di sekelilingnya bagaimana untuk mensupport dia supaya bisa menjalani hidupnya dengan baik. Untuk 3 terapi tadi dok, operasi, radiasi, dan kemo ini sebenarnya bahaya nggak dok? Kayak misalkan mungkin kalau orang yang sudah agak usianya lanjut gitu dok, itu apa masih bisa? Radiasi, kita mulai dari operasi ya. Iya. Bukan gini, semua terapi itu ada manfaat, ada resiko. Iya. Oke. Pada saat kita menentukan treatment, kita timbang keduanya. Manfaatnya ini, risikonya ini, ditimbang. Diberitahukan kepada pasien, ekspektasinya dia apa? Dengan manfaat dan risikonya tadi. Kalau kita bisa melihat, oh manfaatnya ini besar, risikonya ada, tapi risikonya manageable, kita bisa kurangi seminimal mungkin, tapi tetap ada, namanya risk, dan dia mengerti, nah kita kerjakan. Oke, sama seperti operasi. Operasi risikonya apa? Risiko operasi perdarahan, infeksi, cedera jaringan sarafnya. Apakah itu bisa dicegah? Bisa. Gimana? Operasi pakai mikroskop, ada tim khusus yang mengerjakan. Kita menggunakan intraoperatif monitoring untuk menilai fungsi sarafnya. Jadi operasi sekarang itu kita harus pertama bisa bedain mana tumor, mana jaringan normal. Dengan cara apa? Pakai mata dilihat, diperbesar pakai alat khusus mikroskop. Mikroskop dilihat, tumornya diambil, jaringan normal dipertahankan. Yang kedua, kita harus bisa memperkirakan fungsi saraf yang kita manipulasi pada saat kita operasi tadi. Itu kan nggak kelihatan mata, tapi bisa dimonitor dengan apa? Dengan kita menilai gelombang listriknya. Itu ada neurofisiologis yang akan menilai, pakai alat namanya intraoperatif monitoring. Jadi pada saat kita mau manipulasi, fungsinya menurun, stop, dia bisa ngomong. Ini sudah mulai dekat area yang berbahaya. Iya, itu awake surgery gitu dok? Sleep bisa, awake bisa. Sleep pun bisa. Jadi kita sudah dekat dengan area motorik misalnya. Posisi operasi sudah tinggal 5 mili dari tracknya itu, dia bisa deteksi. Kita harus lebih hati-hati. Tujuan akhirnya apa? Supaya operasinya itu aman. Itu dari segi tindakan pembedahannya.
Eh, kita terangkan itu ke pasien, Iya. jujur apa adanya, segala itu dengan segala teknologi yang bisa mendukung. Nah, kalau apa namanya, dari situ kita buat keputusan. Terapi kedua radioterapi. Radioterapi sendiri itu kan sifatnya memberikan sinar radiasi ke jaringan tumornya. Iya. Tapi kan dia melewati jaringan normal. Nah, itu teknologi sekarang yang berperan. Teknologinya sekarang itu bisa membuat area yang kena ini tinggi, tapi jaringan sekitarnya itu kecil dosisnya. Nah, radioterapi itu nggak bisa lepas dari teknologi alatnya saat itu, dan tentu dokter radioterapi yang mengoperasikan. Dan itu nanti akan memberikan informasi. Memang efek samping radioterapi ini akan lebih besar pada orang yang sudah tua. Karena istilahnya itu neurotoxicity, karena radiasi itu tetap, risiko itu tetap ada. Nah, itu yang kita kurangi dengan penggunaan alat-alat yang canggih itu, dimana dia bisa membagi dosisnya, sehingga misalnya di sini mau kita serang ya, ini kan di dalam otak nih, sekitar sini kan otak. Iya. Gimana sinar itu bisa dibagi, tidak harus, jadi yang dilewati ini kecil nih satu, tapi di tengah ini 100, seperti itu. Itu teknologi, sehingga efek neurotoxicity-nya lebih kecil. Ketiga, kemoterapi. Kemoterapi yang sekarang efek sampingnya sudah jauh lebih kecil. Bahkan kemoterapi untuk tumor otak, glioblastoma itu bentuknya pil, bukan injeksi lagi. Dan sifatnya sekarang ada yang namanya targeted therapy. Targeted therapy itu terapi yang spesifik untuk jenis tumor yang spesifik. Jadi tumor tadi, sel tadi harus diperiksa lagi, dia punya nggak reseptor spesifik terhadap obat A. Kalau ada, baru obat A-nya dikasih. Jadi tidak semua, oh obat ini bisa buat segala macam tumor, sekarang nggak kayak gitu. Obat ini cocok untuk jenis tumor spesifik. Obat ini cocok imunoterapi istilahnya, targeted therapy itu berkembang dan efek sampingnya jauh lebih kecil dibandingkan yang lalu. Jadi kalau buat referensi harus lihat yang sekarang. Dulu serem, iya. Dulu angka morbiditasnya besar, betul dulu. Angka kecacatan. Angka kecacatan besar dulu, iya. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi, tim, alat-alat, training yang bagus, itu bisa jauh. Kalau menurut dokter sendiri kan sudah ada kemajuan teknologi juga ya dok di Indonesia. Apakah Indonesia ini sudah cukup mumpuni gitu dok? Apa nggak perlu dibawa ke luar negeri gitu? Indonesia mumpuni, iya. Merata belum. Oh. Ada beberapa center-center besar yang mampu, ya. Tapi apakah semua center sudah merata? Dalam proses. Karena terkait SDM, kayak misalnya bedah saraf ya, bedah saraf di daerah itu kan jumlahnya terbatas. Iya dok. Mereka nggak mungkin menggeluti tumor aja, dia harus mengerjakan kasus-kasus yang lain. Ya, investasi alatnya juga begitu, mereka mengerjakan untuk semua kasus bedah saraf. Maka ada center-center tertentu yang memang kayak rumah sakit Dr. Sutomo, itu alat-alat untuk operasi advance-nya memang disediakan di situ, karena rujukan di kita kan berjenjang. Tidak semua itu harus selesai di sini nih. Iya dok. Ya harus ke tempat yang center lebih tinggi. Untuk rujukan tadi dok, saya baru ingat kalau rujukan ini kan kayak ke asuransi ya dok ya sekarang. Kalau misalkan pemeriksaan ini kan banyak dok, ada foto, kemudian pengobatannya operasi, kemo, radiasi, apa bisa ditanggung ya dok sama BPJS? BPJS secara umum menanggung. Artinya begini, semua pemeriksaan diagnostik ditanggung, kayak MRI ditanggung, ya. Ikut prosesnya. Jadi kita mengupayakan proses diagnostik itu dikerjakan bertahap di poli. Memang butuh waktu ya, karena antrian, karena prosedurnya. Jika kondisinya berat, kita bisa urgenkan dia masuk urgent. Kapan kita bilang urgent? Kalau kesadarannya menurun, kondisinya melemah, ya pasien harus rawat inap untuk proses diagnostiknya itu. Tapi kalau kondisinya stabil, itu dikerjakan di poli rawat jalan, dan itu bisa ya. Nah, tinggal memilih senternya. Nanti ini bedah saraf sekarang sedang membuat peta rujukan nasional. Jadi kita berusaha memetakan dua hal, kompetensi bedah sarafnya sama sarana pendukungnya. Kita buat petanya nih di Indonesia. Misalnya di Jawa Timur ada berapa rumah sakit? Rumah sakit itu ada bedah sarafnya nggak sih? Bedah sarafnya ini yang sifatnya general apa sudah konsultan atau fellow, kompetensinya. Dari situ nanti kita cocokkan dengan rumah sakit itu punya fasilitas apa, masa pendukungnya apa. Nah, dari hasil itu nanti kita bisa lihat bahwa kasus apa bisa ditangani di mana, kasus apa harus dirujuk kemana. Ini PR besar kita, ini sedikit proses.
Ini Kita masih- lagi buat petanya di Indonesia itu untuk menjawab tadi ada kasus ini harus datang kemana, pengembangan ke depan itu perlu apa, baik dari segi sarana maupun dari segi SDM-nya. Karena kalau ada SDM nggak ada sarananya repot, nggak bisa kerja kan? Iya. Ada sarananya nggak ada SDM-nya, Ya nggak dipakai. Ya, bisa. Ini harus match. Itu yang kita lagi petakan sekarang. Sambil mencari uangnya juga ya dok. Ya. Untuk tumor ini sendiri dok, setelah diobati itu masih bisa kambuh nggak ya, dok? Semua tumor punya resiko kambuh. Itu yang harus kita sampaikan ke pasien. Maka dia nggak cukup operasi tumor sudah sembuh selesai, harus follow up. Setahun MRI ulang. Kalau ini nggak ada 2 tahun lagi MRI. Namanya tumor walaupun dia sudah habis, itu kita harus follow up. Karena kalau kita lihat di beberapa jurnal yang dipublish, kelemahan Indonesia itu adalah follow up-nya. Kita nggak bisa ngomong tumormu ini angka survival Ini keberlangsungan hidup. ya keberlangsungan survival free, progression free survivalnya berapa, progression free itu tidak ada tumornya itu berapa lama, kita nggak punya datanya. Karena pasiennya jarang kita follow up jangka panjang. Di luar negeri apalagi negara kayak di Jepang di mana komunitasnya itu sangat tertata, mereka bisa follow up 20 tahun dari tumor ini tuh bisa ngomong, oh dalam 20 tahun yang kambuh sekian persen itu bisa. Kita nggak punya data itu karena kita belum terbiasa melakukan follow up jangka panjang. Jadi pasien tumor itu harus idealnya dilakukan follow up jangka panjang ya, apalagi kalau jenis-jenis yang angka residifnya tinggi kayak glioblastoma itu harus 6 bulan dicek, setahun dicek, itu harus dicek terus itu. Ada tips nggak dok untuk mencegah supaya si tumor ini nggak kambuh atau mungkin malah ke tempat lain dok? Jadi kambuh atau tidak kambuh sekali lagi itu tergantung dari jenis selnya. Kita urusan sama sel apa nih? Contoh ya, kita ketemu tumor jinak, kita ambil terpaksa sisa nih. Tapi kalau dia jinak kita ikuti bertahun-tahun dia nggak tumbuh, segitu aja bisa. Tapi kalau kita urusan sama yang glioblastoma, kita sudah berusaha ambil total, kita MRI evaluasi bersih, kita tunggu setahun kemudian bisa muncul masih. Berarti tergantung jinak sama kambuh. Tergantung jenis sel kita itu urusannya sama siapa. Jadi maka begitu dapat hasil PA itu menentukan strategi follow up-nya. Kalau itu jenis yang agresif kita harus follow up lebih rapat. Tapi kalau dia lebih jinak, oke, follow up dulu berapa bulan, oh bisa lebih longgar. Gitu. Dan itu harus komunikasi yang baik dengan pasien supaya ngerti. Follow up-nya berarti long life ya dok ya, Long life. sampai Kalau tumor long life. akhir. Ini dok, kemarin tuh ada teman-teman Instagram banyak yang tanya nih dok, pantangan makanan apakah ada dok atau apa ada yang Makanan. disarankan? Beling, aspal itu nggak boleh. Makanan secara umum begini ya. Tidak ada penelitian yang secara spesifik mengatakan makanan tertentu bisa memicu tumor otak. Begitu juga sebaliknya tidak ada penelitian secara spesifik menyatakan makanan tertentu bisa mengobati tumor otak. Itu dulu ya, tidak ada yang secara spesifik. Tapi kita kembali ke prinsip dasar, tumor itu terjadi karena faktor mutasi ya. Jadi kita bisa memakan makanan yang mencegah terjadinya mutasi. Misalnya makanan yang banyak mengandung antioksidan. Antioksidan radikal bebas itu kan akan memicu mutasi. Maka supaya tidak terjadi mutasi di dalam kita, jangan sampai radikal bebas itu kebanyakan. Makan makanan yang mengandung anti radikal bebas, vitamin E. Anti radikal bebas itu bisa menciptakan kondisi lingkungan yang lebih bagus di dalam tubuh kita, sehingga kemungkinan terjadi mutasi bisa lebih kecil. Kemudian ada juga teori yang mengatakan kalau terjadi kanker, sel tumor itu akan makan dari glukosa. Makanan utamanya itu glukosa. Maka beberapa artikel di luar negeri itu menyarankan kita merubah diet kita itu bukan metabolisme glukosa, tapi metabolisme keton. Diet ketogenik yang lagi ngetren itu. Oh iya, yang lagi ngetren yang ayam. Ya, gitu diet ya, ketogenik itu kan bukan sekedar nggak makan nasi, tapi monitoringnya adalah dia harus bisa masuk ke dalam metabolisme ketonnya, metabolisme lemaknya, dan itu diukur. Kalau kita bisa pakai
GDA, dia harus mengukur kadar keton dalam darahnya. Kalau mau beneran ya, ketonnya. Berarti kayak ngukur gula darah biasanya. Ya, cuma diukur ketonnya. Nah, proses transisi dari metabolisme glukosa ke keton ini juga nggak gampang, ada prosesnya. Pada proses ini yang badan juga nggak enak semua. Kata yang ngerjain ya, ada ketoflu namanya. Badan itu nggak enak karena beralih dia nggak pakai glukosa, dia pakai protein dan lemak sehingga keton yang jadi sumber energi. Keton ini tidak bisa dimanfaatkan oleh sel tumor. Teorinya begitu. Sehingga dengan memaksa tubuh kita menggunakan metabolisme keton, diharapkan sel ini tidak dapat nutrisi sel tumornya itu. Itu salah satu teori yang menganjurkan beralih ke diet ketogenik. Tapi meskipun diet keton ini bagus kan, kita tetap tidak boleh, Dok, meninggalkan si glukosa ini, soalnya kan juga penting. Meninggalkan apa? Glukosanya, Dok. Ditinggal benar, nggak boleh sama sekali. Jadi kalau mau diet keto yang beneran, nggak ada metabolisme glukosa di dalam tubuhnya dia itu. Makanya itu beratnya di situ. Kita benar-benar metabolisme badannya pakai metabolisme protein dan lemaknya. Kemudian ada pertanyaan lagi, Dok. Silahkan. Ini pengalaman pribadi, dokter. Jadi saya seorang pasien glioma stadium akhir, baru-baru ini cek ada metastasis ke CLL. Nah, apa bisa ya, Dok, saya dapat kanker dua kanker sekaligus? Kemudian saya sudah melakukan kemo, radionuklir, juga sampai terapi target. Cuman saat ini saya masih belum berani untuk operasi, dokter, karena masih di batang otak pertanyaannya. Oke, jadi nomor 1, tumor kanker itu bisa 1, bisa 2, bisa 3, itu kita nggak ada yang tahu. Orang bisa dapat multiple tumor dalam satu tubuh itu bisa aja. Ya walaupun frekuensinya lebih jarang, tapi kemungkinan namanya mutasi itu suka-suka. Iya. Dia mau mutasi di mana, terjadi gimana itu kita nggak bisa mengatakan bahwa kok kamu ada 2, ada 3 itu bisa aja. Nah, tadi dia sudah melakukan terapi kan? Iya, nah, terapi itu kalau untuk tumornya sendiri, kalau di otak ada 3 tadi kan, operasi, radio, dan kemo. Kemonya spesifik yang cocok untuk di otak. Radioterapi juga responnya spesifik terhadap jenis selnya. Ada yang sel radioresisten, ada sel yang radiosensitif. Jadi gimana kita bisa menentukannya? Harus tahu selnya untuk bisa memperkirakan. Ya, glioma sendiri kalau di sinar memang angka residifnya akan lebih kecil. Radioterapi itu punya peran untuk glioma. Tapi kita harus hati-hati kan letaknya di brainstem, batang otak. Karena pada saat sel itu di sinar, pasca sinar itu dia akan berespon, dia menjadi bengkak biasanya. Nah, kalau dia di batang otak itu bisa memperberat. Periode bengkaknya itu membuat kondisi klinisnya bisa turun. Itu yang harus hati-hati. Padahal glioma ini tumor Cina ya, Dok? Glioma bisa GBM tadi itu glioma. Oh iya, bisa grade 1, grade 2 atau grade 3. Nah, dia ini masuk yang mana? Kalau dia dibilang stadium akhir tadi diduga kan? Iya. Diduga yang ganas. Nah, kalau diduga ganas, apa betul ganas? Belum tentu juga. Karena kita nggak punya selnya. Tapi dari gambaran MRI-nya kita bisa memprediksi, oh ini kemungkinan yang grade 4. Oh iya, Dok. Ini ada satu lagi juga, Dok, pertanyaannya. Kalau misalkan radiasi, tadi kan sempat disebutkan radiasi. Nah, apa bisa ya, Dok, kalau misalkan HP ditaruh di bawah bantal, dengerin musik, kemudian yang telepon, yang LDR-an, telepon lama-lama gitu, juga mempengaruhi mutasi ini nggak sih, Dok? Ya, jadi handphone ini sudah diteliti ya, handphone itu ada penelitian banyak berusaha menjawab pertanyaan apakah ini berisiko meningkatkan tumor otak. Data terakhir mengatakan bahwa tidak ada hubungan langsung terhadap kejadian tumor dan macam-macam. Oke. Tapi kita harus ingat bahwa ini itu memancarkan gelombang. Bagi contoh dari saat mengatakan kalau kita taruh handphone di saku, maka porositas tulang pinggul ada handphone sama nggak ada handphonenya itu beda. Ini tuh tulangnya itu bisa lebih propos dibandingkan tulang yang sebelah nggak ada handphonenya. Jadi kita faktanya ini punya pengaruh. Cuma pada saat diteliti punya pengaruh langsung tuh enggak, dibilang enggak. Tapi ada satu subgrup kecil kelompok melihat bahwa risiko terjadinya
Ini risiko ya, kita bilang risiko. Ada yang namanya tumor namanya akustik schwannoma. Schwannoma dari tulang, schwannoma itu adalah tumor dari selaput saraf. Pendengaran itu risikonya lebih tinggi pada kelompok yang menggunakan handphone. Itu mungkin terkait juga dengan jarak ya. Kalau teleponnya beginian, mungkin, tapi kalau dia video call jauh gini, mungkin lebih jauh-jauh ya. Ya, jadi kalau sekarang saya kalau telepon dipakai headset, pakai apa kabel, jangan ditempel atau di loudspeaker sekalian. Karena kan dengan Zoom kan jauh ya. Ya, itu mungkin cara mengenai paparannya kayak gitu. Itu sampai saat ini belum. Tapi itu kan kita harus terus mengevaluasi ya. Sama seperti zamannya X-ray dulu. Pada saat pertama kali X-ray ditemukan, yang penemunya kan nggak tahu bahwa itu bisa membahayakan. Tapi dia sendiri meninggal karena paparannya itu tadi. Ya sekarang karena itu belum jelas, ya kita kurangi aja. Asumsikan bahwa ini bisa beresiko, lebih aman buat kita daripada kita oh nggak apa-apa. Itu kan belum ada buktinya. Ya, ilmu itu terus berkembang. Ya, jangan lupa ilmu terus berkembang. Apa yang kita temukan saat ini bisa berubah di masa depan. Itu yang paling penting. Jadi justru indahnya ilmu itu di situ. Dia dinamis. Maka daripada kita kelewatan ya dianggap ada efeknya. Lebih aman. Iya. Oke? Ya sepertinya waktu kita sudah mulai habis. Oke, terima kasih, seru banget ngobrolnya. Banyak, dokter. Terima kasih banget. Nanti kita topik-topik yang lain bisa kita bahas. Sebelum mengakhiri nih dok, ada kata-kata pesan dok untuk si pemirsa ini untuk lebih aware dari tumor sendiri. Oke, jadi terima kasih kita bisa ngobrol tentang tumor otak di sini. Tumor otak sesuatu yang membahayakan iya, tapi apakah saat ini bisa diterapi dengan kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, dia sekarang menjadi kasus yang bisa diterapi. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan adalah bagaimana kita menemukan di fase seawal mungkin. Dan untuk bisa menemukan di fase seawal mungkin penting kewaspadaan, melakukan screening di awal tanpa menunggu gejala berat itu muncul. Ya. Dan peran teman-teman sekitarnya itu sangat penting karena pasien sendiri kadang tidak menyadari perubahan di dirinya. Jadi lebih deteksi dini, temukan lebih awal, prognosis akan lebih baik. Yang paling mengena buat saya ini dok, cari orang yang peduli teman-teman. Kalau misalkan ada yang peduli, apapun yang terjadi perubahan pada diri sendiri pasti akan menemukannya dok ya. Jadi lebih aware untuk screening gitu. Terima kasih banyak dokter Hadi atas waktunya. Nanti teman-teman jangan lupa ya, kalau misalkan sudah menonton ini jangan lupa komen sama tekan tombol like. Oke? Teman-teman jangan lupa untuk next topik yaitu yaitu program dokter edukasi mengenai kesuburan dan kemanduan pria. Jangan lupa ditonton ya. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih. Ya terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.